Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2268 Pembuka Blokir Keberuntungan. Di pasir kuning yang berterbangan, Ye Chen meninggalkan dua indera ilahi, dan melemparkan hukum surga. Memasuki kembali lubang hitam ruang, dia juga seperti dewa, dia tahu rute dari domain gurun ke domain spiritual, dan arahnya sangat jelas, hanya masalah waktu untuk mencapai domain spiritual. Harus dikatakan bahwa jarak antara domain gurun dan domain roh tidak terlalu jauh. Jarak perkiraan kasar, dengan kecepatannya, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, jika tidak ada gambar yang dibentuk oleh Wanyu untuk memandu arah. Dia tidak akan dapat menemukan domain roh sampai dia mati, yang disebut arah, bahkan penyimpangan kecil, akan menyimpang dari tujuan sejauh jutaan mil, atau bahkan puluhan juta mil. Ye Chen melihat ke dalam kursi naga lebih dari sekali, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memfitnahnya. Dia tahu bahwa saya sedang mencari Ling Yu, mengapa dia tidak menunjukkan kepada saya gambar yang dibentuk oleh Wanyu sebelumnya, dan saya menghabiskan 2 tahun dalam sia-sia jika saya tahu arah dan rute 2 tahun lalu, ini tidak seperti belum ditemukan. Fitnah itu milik fitnah, tapi dia masih cukup penasaran dengan pemilik kursi naga kaisar wanita yang luar biasa itu pasti pernah mengalami pemisahan 3 alam dan pembentukan 10.000 alam jauh. Di lautan dewa, kursi naga sedikit bergetar, seolah dia bisa membaca fitnah Ye Chen. Ia ingin menunjukkannya kepada Ye Chen sebelumnya, tapi terlalu panjang, dan ingatannya tidak lengkap. Rao, ia tidak bisa mengembangkan gambar yang dibentuk oleh Wanyu sesuka hati. Hampir tidak melakukannya. Lagi pula, itu hanya kursi naga, tanpa kekuatan gaib yang sangat kuat dari tuannya. Pemisahan jalan kaisar. Hanya Ye Chen yang berteriak pelan, dan memisahkan asal-usul iblis yang tersembunyi di tubuhnya. Mengetahui bahwa pilar iblis langit ada di alam spiritual, sinar asal iblis ini telah kehilangan kekuatannya. Fragmen kecil cukup untuk menemukan pilar Optimus. Pada saat ini, asal mula iblis yang telah meracuninya selama 8 tahun berubah menjadi abu, dan dia tiba-tiba merasa bebannya berkurang, dan kekuatan serangan balik dalam kegelapan juga menghilang dengan pemusnahan asal mula iblis, belum pernah terjadi sebelumnya. Mudah. Ling Yu, aku di sini. Mata Ye Chen seterang obor, dan kecepatannya sama menakutkannya. Selama periode ini, dia menelan ramuan lebih dari 1 kali, dengan tetap menjaga konsumsi, sambil menjaga dirinya dalam kondisi puncak setiap saat, karena akan terjadi pertempuran sengit di alam spiritual. Di luar, santo wanita itu seperti hantu, mencari Ye Chen kemana-mana. Sejauh ini, dia belum tahu bagaimana Ye Chen memutuskan kontrak ingatannya. Kontraknya telah putus. Tidak peduli betapa sulitnya dia untuk mengunci lokasi Ye Chen, dia harus menggunakan metode bodoh untuk mencari satu per satu. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa Ye Chen melanggar kontrak dengan reinkarnasi. Saat itu, dialah yang mendemonstrasikan cara menyerap kekuatan reinkarnasi untuk Ye Chen. Ye Chen juga sangat berbakat, dan dia benar-benar mempelajarinya. Dia tidak hanya mempelajarinya, tetapi dia juga memutuskan kontrak ingatan dengan reinkarnasi. Sangat diperlukan. Dia mencari Ye Chen, begitu pula putra dari pesawat dan orang suci. Sangat disayangkan Ye Chen sekarang berada di lubang hitam ruang angkasa, tidak peduli di sisi mana, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menemukannya. Di dalam lubang hitam, Ye Chen tidak pernah berhenti. Perjalanannya tidak lama, tetapi dia kesepian dan sunyi. Melihat ke bawah, dia seperti sebutir pasir di kegelapan tanpa batas, terlalu kecil untuk dilihat. Saat terbang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping, melihat ke kedalaman lubang hitam, ada fluktuasi yang aneh. Tidak hanya dia mencium baunya, tetapi juga Xian Huo dan Tian Lei, dan sekali lagi berlari keluar dari tas penyimpanan tanpa menelepon, kali ini bahkan Chaos Cauldron terlepas. Kembalilah, teriak Ye Chen pelan, dan mengingat mereka bertiga. Dia tahu bahwa ada harta karun jauh di dalam lubang hitam, tetapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus pergi ke alam spiritual sesegera mungkin. Suatu hari nanti, itu mungkin bencana.
Xianhuo Tianlei dan Chaos Cauldron juga patuh, dan dengan enggan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ye Chen terus menatap, membakar esensinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia yang seperti cahaya sebutir beras tiba-tiba mengeluarkan cahaya peri yang terang di lubang hitam, yang sangat menyilaukan. Malam di Dacu tenang dan damai. Di gerbang Tianxuan, Dong Huang Taixin kembali berdiri di depan monumen suci, dengan ekspresi sedih dan sedih. Malam ini, dua lagi plakat Giok Yuanshen hancur, artinya, dua kuasi kaisar lagi dimakamkan di Tianxuanmen, dan hanya ada sedikit plakat Giok Yuanshen yang tidak terputus yang tergantung di prasasti. Dia terhuyung-huyung setiap langkah, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan wajahnya yang cantik pucat, dan guntur dan kilat yang tidak dapat dijelaskan terwujud di tubuh peri. Itu adalah guntur hukuman ilahi, menyiksanya secara sembrono, karena dia berteriak di langit lagi dari lubuk hatinya, menyinggung langit. Bersenandung. Tiba-tiba, dengungan tiba-tiba terdengar, mengguncang gerbang Tianxuan. Ledakan. Kemudian, terdengar ledakan, dan istana bawah tanah Tianxuanmen runtuh, dan sebuah pagoda terbang keluar dari istana bawah tanah. Melihat lebih dekat, itu adalah menara Raja Abadi Kaisar Xianyu, sepertinya ditembak oleh seseorang. Bagaimana mungkin Raja Penciptaan telah membuka segelnya? Pria tua itu datang ke sini dengan wajah jelek, yang tidak bisa dipercaya. Anda tahu, God King Good Fortune ditutupi dengan segel yang tak terhitung jumlahnya dan ditekan oleh seorang prajurit kaisar. Dalam keadaan seperti itu, dia mampu menembus kurungan dan merobohkan menara Raja Abadi. Apa yang terjadi? Semua orang dari Sekte Tianxuan terkejut dan berkumpul dari segala arah. Keterampilan mental dan fisik Dong Huang Tai adalah yang tercepat, dan dia datang ke istana bawah tanah dalam satu langkah. Namun, sebelum dia bisa tenang, dia melihat lingkaran kepunahan menyebar dari istana bawah tanah yang hancur, dan ruang yang hancur runtuh sedikit demi sedikit. Meskipun kekuatan tempurnya, dia juga ditendang kembali oleh lingkaran kepunahan. Bahkan dia seperti ini, belum lagi orang-orang Tianxuanmen, yang terguncang satu demi satu, dan mereka yang lemah dalam kultivasi, tubuh fisik mereka diledakkan di tempat, hanya menyisakan roh primordial, melayang di langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Tianxuanmen berhenti, mereka mendengar suara bang-bang, pelan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena badannya sangat berat sehingga setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, dunia akan ditumbuk. Di bawah tatapan semua orang, sesosok berjalan keluar dari istana bawah tanah, terbungkus iblis yang mengerikan. Itu adalah Raja Penciptaan Ilahi, tepatnya, dia adalah Raja Penciptaan Ilahi yang telah berubah menjadi iblis surgawi, rambutnya yang berdarah mengalir, matanya seperti jurang maut, dan ada gambar bintang yang sekarat, yang dicap di matanya, dan ada juga penglihatan kehancuran terwujud di sampingnya. Dia bukan iblis, tetapi lebih seperti iblis, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dengan paksaan yang menakutkan, dan kekuatan dewa keberuntungan, semuanya memantulkan cahaya kiamat. Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, dan telah memanggil pedang Xuan Yuan untuk menghadapi Yao Tian, dewa penciptaan. Pada saat yang sama, tiga sosok terwujud tanpa urutan tertentu, yaitu Kaisar Bulan, Jenderal Dewa Tianjiu, dan Iblis, keempatnya berdiri di timur, barat, utara, selatan, dan mengelilingi Raja Penciptaan Dewa. Itu mampu menembus penindasan tentara Kaisar. Tianjiu mengerutkan kening. Itu asal-muasal iblis surgawi yang sedang bekerja. Kaisar Bulan merenung, piano Phoenix sudah tergantung dari atas, gumpalan prestise Kaisar dari Dao Ekstrim menggantung, dan melodi 9 neter dewa masih bisa terdengar. Roh jahat itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia melihatnya dengan jelas, itu pasti asal mula iblis surgawi, yang mendorong kebangkitan Raja Keberuntungan, dan meminjam kekuatan keberuntungan untuk menerobos kurungan. Tetapi pada saat ini, keadaan Dewa Raja Keberuntungan sangat aneh, itu adalah keberuntungan Raja Dewa dalam keadaan kacau, dan juga keberuntungan Raja Dewa dalam keadaan iblis. Dari segi kekuatan tempur, Dewa Raja Keberuntungan saat ini tidak lebih lemah dari 6 jalan, tetapi hanya dalam beberapa saat, ia masih lebih unggul dari 6 jalan. Dengan kata lain, jika dia bertarung sendirian, tidak ada orang yang hadir, atau bahkan para biarawan surga di era ini, yang bisa menjadi lawannya. Dia sangat dekat dengan Kaisar, bukan Kaisar Iblis, tetapi Kaisar Iblis. Surga, ledakan. Dengan suara gemuruh dari langit,
Raja Keberuntungan yang bodoh telah dibutakan oleh kebijaksanaan iblis surgawi, dan matanya yang kesepian menghadap ke semua makhluk hidup. Itu adalah penghinaan terhadap seorang raja, dan satu pandangan dapat menembus melalui usia. Bekerja sama untuk menekannya. Tianjiu membanting dengan dingin, mengaktifkan cermin Kunlun, menekannya ke Raja Dewa Penciptaan, dan meruntuhkan alam semesta. Sudut mulut Dewa Raja Keberuntungan sedikit terangkat, dan dia menamparkan telapak tangannya, membalikkan cermin Kunlun, dan bahkan para jenderal pun terlempar ke belakang. Dong Huang Taixin naik ke langit, pedang kaisar berdentang, dan Ling Tian memotong sungai peri yang indah, memisahkan Yin dan Yang. Raja Dewa Penciptaan masih memusnahkan Xian He dengan satu telapak tangan. Represi. Iblis dan Kaisar Bulan bergandengan tangan, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, yang satu menghidupkan kembali Phoenix Skin, dan yang lainnya mengaktifkan artefak Kaisar Teratai Merah, mengembangkan kekuatan penghancur Kaisar, menghancurkan kubah langit abadi. Dewa Raja Keberuntungan terhuyung-huyung untuk sementara waktu, tetapi hanya sesaat, dia menstabilkan sosoknya, menggenggam alam semesta dengan satu kepalan tangan, melakukan semua Taoisme, menghancurkan roh-roh jahat, mengukir karakter segel dengan telapak tangannya, membuka jalan ajaib, dan mengalahkan Kaisar Bulan. Hanya dalam 3 hingga 5 tarikan napas, 4 kaisar semu puncak semua mundur, dan atas dasar tentara kaisar memberkati kekuatan tempur mereka, ekspresi orang-orang sekte Tianxuan tiba-tiba berubah, betapa menakutkannya keberuntungan Raja Dewa yang berubah menjadi setan langit. Semut yang rendah hati. Raja Keberuntungan tersenyum menggoda, dan melangkah keluar dari gerbang Tianxuan dalam satu langkah, tanpa keinginan untuk bertarung. Kemana kita akan pergi? Keempat kaisar semu mendengus dingin, mengejar mereka seperti 4 dewa. Kemana harus pergi? Masa lalu dan Zundi tua yang hadir juga saling mengejar, dan mereka tidak lupa mengirim pesan ke Xuan Huang, berharap puncak Zundi akan menahan tentara kaisar untuk membantu dalam pertempuran. Karena aliansi sudah terbentuk akan sulit, sekutu wajib memberikan bala bantuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam di Dacu menjadi agak gelisah, angin dan awan berubah, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan karena tidak ada yang bertarung, satu demi satu gunung runtuh, kepingan ketiadaan, kepingan demi kepingan runtuh, dan kekuatan ekstrim destruktif dari Kaisar mengalahkan Dacu, semua berdengung dan bergejolak. Gerakan sebesar itu telah membangunkan terlalu banyak orang, tidak peduli biksu lokal Dacu atau pasukan yang bergabung kemudian, mereka semua berkumpul di sini, mengira Hong Huang datang untuk membuat masalah. Ketika mereka melihat Dewa Penciptaan dengan mata hitam dan rambut berambut darah, ekspresi semua orang berubah. Setan surgawi. Zundi tua dari suku Merak sedikit menyipitkan matanya. Ini persis sama dengan Raja Penciptaan, seorang alkemis senior di istana, dan Zun segera berkata, dia belum pernah melihat Raja Penciptaan yang sebenarnya, tetapi dia telah melihat potretnya. 4 kaisar puncak semua menggunakan senjata kekaisaran, tetapi mereka tidak bisa menjatuhkannya. Dengan tentara kaisar. Karena bergabungnya mereka, Raja Dewa Penciptaan langsung dirugikan, dan tidak ada yang menjadi lawannya dalam satu pertarungan, tetapi jika itu adalah pertarungan kelompok, itu akan menjadi masalah lain, belum lagi, masih ada beberapa kaisar. Tentara menekan. Tapi melihatnya tertawa, dia tidak lagi suka berkelahi, menghindari banyak pengetahuan, dan melarikan diri dari Dacu. Kemana kita akan pergi? Sekelompok kaisar semu mengikuti seperti bayangan dan bergegas keluar dari langit berbintang. Gemuruh terdengar lagi, mengguncang bidang bintang, dan bintang-bintang hancur satu persatu, tidak dapat menahan akibat perang, mereka diledakkan satu persatu menjadi abu. Lebih banyak kuasa kaisar datang dari seluruh dunia, tanpa menanyakan alasannya, mereka langsung menyerang Raja Dewa Keberuntungan. Dengan begitu banyak orang, Anda adalah jenis yang berbeda. Anda dalam bentuk iblis, dan Anda bukan burung yang baik pada pandangan pertama. Episode 2269 Berjuang. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang dalam juga menjadi gelisah. Meskipun tidak ada sosok seperti pasang surut dan laut, alam telah menembus. Sekilas, orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya adalah semi-kaisar. Tidak menyombongkan diri, banyak orang suci tua yang malu untuk maju, kaisar semu biasa sulit untuk memblokir telapak tangan Raja Keberuntungan, apalagi udang kecil yang berani melangkah ke lingkaran pertempuran, mereka akan menjadi umpan meriam di masa depan. Kedua, mengapa iblis itu muncul lagi, dari mana keluarnya?
Para biksu yang datang belakangan semuanya tampak terkejut. Mungkinkah iblis lain menyerbu? Saya mendengar bahwa itu berasal dari Dacu, atau Raja Penciptaan Dewa yang legendaris, tetapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi iblis dan menerobos penindasan menara Raja Abadi. Setan surgawi, ini. Ada suara-suara diskusi satu demi satu, ada yang kagum dan ada yang ragu, mereka heran dengan kekuatan tempur Raja Keberuntungan, begitu banyak kaisar semu, dan banyak tentara kaisar yang ekstrim, mereka tidak bisa menghentikannya sendirian. Saya juga bertanya-tanya tentang berubah menjadi iblis, bagaimana saya bisa menjadi iblis dalam keadaan linglung. Penggarap surga tidak dapat mengetahuinya, dan Hong Huang juga tidak dapat mengetahuinya. Di antara penonton di empat arah, ada juga banyak kaisar semu yang bersembunyi di pertempuran, tetapi mereka hanya penonton dan tidak memiliki pendirian untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di tengah keraguan, mereka menertawakan kemalangan orang lain. Ayo bertarung. Akan lebih baik jika mereka semua mati. Engah. Di tengah diskusi, Dewa Raja Penciptaan berdarah ke langit berbintang. Dia tidak lemah dalam pertempuran, tetapi karena lawannya terlalu banyak, Lao Su sendiri, apakah itu cocok? Tepat, ini akan menjadi jawaban langit dan manusia. Begitu banyak orang tidak berkelahi, mengapa mereka memukulmu? Apakah kamu tidak memiliki paksaan dalam pikiranmu? Hanya saja kamu luar biasa, apa yang tidak baik, kamu ingin berubah menjadi iblis. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Langit berbintang bergetar, dan untaian cahaya abadi yang ekstrim berselang-seling. Masing-masing membawa kekuatan kehancuran, dan medan bintang hancur. Belum lagi para penonton, bahkan kaisar semu yang berpartisipasi dalam pertempuran pun tidak berani untuk terlalu dekat. Sudah ada banyak kuasi kaisar, diam-diam mundur dari lingkaran pertempuran, dan memberikan posisi kepada kuasi kaisar tentara kaisar. Ada terlalu banyak orang, dan mereka secara tidak sengaja akan melukai mereka. God King Good Fortune memiliki wajah yang ganas, tetapi dia dikalahkan sepenuhnya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat metodenya, dia bukan tandingan kaisar semu yang bertarung dalam kelompok. Kecuali dia seorang kaisar, tidak ada seorang pun dapat menangani adegan sebesar itu, dan dia diburu sepanjang jalan, selokan darah di sekujur tubuhnya semuanya ditembak oleh tentara kaisar yang ekstrim. Namun, dia cukup bangga memprovokasi begitu banyak kuasi kaisar untuk memburunya. Biasanya, dalam pertarungan kelompok semacam ini, kaisarlah yang bertarung, dan dia juga bisa memprovokasi barisan seperti ini, dalam arti tertentu, itu juga merupakan kehormatan tertinggi. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, Raja Keberuntungan melarikan diri sepenuhnya. Di belakangnya, banyak kaisar semu mengejar mereka, terutama kaisar semu Dacu, yang mengetahui kengerian Raja Dewa Keberuntungan, dan sekarang dia berubah menjadi iblis surgawi. Jika dia diizinkan pergi, cepat atau lambat akan ada bencana. Saat ini, keadaan pikiran mereka telah berubah. Akan lebih baik jika mereka dapat menyegel Raja Keberuntungan lagi. Jika mereka tidak dapat menyegelnya, mereka hanya dapat membunuhnya. Mengejar dan melarikan diri, pemandangannya sangat besar. Melihat ke kejauhan, ada seberkas cahaya langit, yang masing-masing lebih terang dari yang lain. Raja Keberuntungan ada di depan, dan Kaisar Langit Zundi ada di belakang, menambahkan sentuhan kecemerlangan ke langit berbintang yang luas. Kaisar dunia bawah dan Di Huang melihat pemandangan ini dengan jelas. Kedua makhluk tertinggi sama-sama mengerti bahwa jika Raja Keberuntungan melarikan diri secara membabi buta, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seperti yang mereka harapkan, Raja Keberuntungan melarikan diri, dan di medan bintang mati, dia membuka pintu lapangan, dan menghilang dalam sekejap. Kaisar surga semu mengejarnya, tetapi masih terlambat, wajah mereka semua jelek, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Raja Penciptaan, yang mengubah iblis surgawi, juga mengetahui kekuatan supernatural dari domain tersebut, dan di mana menemukannya ketika dia melarikan diri kali ini. Sebelum berpikir terlalu banyak, Dong Huang Taixin mengambil batu dewa, putra pesawat transmisi suara, dan menjelaskan perubahan itu dengan beberapa kata. Si Ken, yang masih mencari Ye Chen di pesawat, mendengar transmisi suara, dan Huo membeku di langit, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada apa? Tanya orang suci itu segera. Si Ken tidak menjawab, tetapi hanya menyampaikan perasaan ilahi. Yang suci membacanya, dan ekspresinya berubah drastis. Rao adalah keadaan pikirannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia juga pergi menemui Raja Penciptaan yang tersegel, diberkati oleh banyak segel,
dan ditekan oleh tentara kaisar tingkat pemenjaraan itu, betapa mendominasi, Raja Dewa Keberuntungan bergegas pergi. Ini rumit. Si Chen mengerutkan kening. Raja Keberuntungan tidak menakutkan, juga Raja Keberuntungan yang mengubah iblis surgawi. Bahkan jika Anda dapat menemukannya, Anda mungkin tidak dapat melawannya, dan bahkan jika Anda bisa melawannya, Anda mungkin tidak bisa menangkapnya. Sekuat Holy Lord, saya hanya bisa menggosok alis saya. Saya belum menemukan Kaisar Chu yang hebat selama 8 tahun, dan sekarang saya telah menambahkan Raja Dewa Keberuntungan yang dapat mengubah surga dan iblis, dan dia bisa melakukan perjalanan melalui domain sesuka hati. Saya merasa sakit kepala. Kedua orang yang kejam itu ragu-ragu, haruskah mereka pergi ke Ye Chen dulu? Atau pergi ke God King Creation dulu? Ada satu hal yang mereka berdua sepakati, yaitu bukan kebetulan Raja Keberuntungan berubah menjadi iblis, lalu menerobos segelnya, pasti terkait dengan pilar Optimus, penjara yang bisa menjadi rusak. Kali ini, keberuntungan Raja Ilahi melarikan diri ke alam lagi, dan mereka berdua merasa yakin bahwa pilar Optimus pasti memanggilnya, dan keberuntungan Raja Ilahi setelah iblis surgawi juga harus tahu di mana pilar Optimus berada, bahwa artinya, pilar Optimus tersembunyi di salah satu dari 10.000 domain. Sama seperti keduanya ragu-ragu, mereka tiba-tiba melihat distorsi di ruang angkasa, dan satu orang turun ke dunia ini, ditutupi jubah hitam, seperti mimpi, bahkan di siang hari, seperti hantu, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat. Tubuh suci perempuan. Keduanya menyipitkan mata tiba-tiba, cukup terkejut di dalam hati mereka tidak menyangka bahwa tubuh suci perempuan juga ada di wilayah tersebut, dan mereka pernah mendengar keberadaannya sebelumnya, tapi ini adalah pertama kali mereka melihatnya, itu adalah keberadaan pemberontakan dan tabu, ada tubuh suci wanita di dunia, segar untuk memikirkannya. Dalam kehampaan, tubuh suci wanita tampak acuh tak acuh, dari saat dia mendarat di alam, dia melihat orang suci dan putra pesawat. Namun, dia mengabaikan mereka berdua secara langsung, dan hanya melihat sekeliling, kesadarannya telah menghilang, dia sepertinya sedang mencari sesuatu, apa yang dia cari? Dia sedang mencari Ye Chen. Melihatnya, Yang Suci dan putra pesawat saling memandang. Mungkinkah dia datang untuk menemukan God King Creation? Tebakan ini benar-benar dapat diandalkan. Sebagai tubuh suci surga, keberadaan seperti pegangan, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Dewa Keberuntungan yang mengubah iblis langit melarikan diri? Berpikir seperti ini di dalam hati mereka, keduanya langsung pergi, ingin mengobrol baik dengan santo wanita itu. Mengenai hal ini, tubuh suci wanita tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sebelum mereka berdua tiba, dia tiba-tiba berbalik, membuka pintu gerbang domain, dan berbalik untuk melarikan diri. Hai! Orang bijak itu berhenti, dan mengikuti dalam satu langkah. Lao Su juga orang yang selamat dari malapetaka kaisar, dan dia hampir menjadi kaisar. Jika Anda mengabaikannya seperti ini, saya sangat malu. Putra pesawat itu tidak lambat, dan dia mengikuti jalan gerbang domain, tetapi cahaya di matanya tidak pasti. Dia selalu merasa bahwa tubuh suci wanita ini lebih aneh dari yang diharapkan, dan sepertinya menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Jika Anda tidak melakukannya, tidak mengatakan sepatah kata pun, Anda akan pergi. Tubuh suci kuno seorang wanita, seorang pria kejam yang hampir dinobatkan sebagai kaisar, dan seorang putra pesawat yang dapat melakukan perjalanan melalui domain sesuka hati, sekarang mereka memasuki lorong domain yang sama, pasti ada sesuatu untuk dibicarakan. Ngobrol, tentu ada obrolan, perselisihan, dan pertengkaran. Setelah hanya 3-5 napas, terdengar suara menggelegar dari lorong gerbang domain. Bukan karena ada masalah dengan lorong itu, tetapi seseorang sedang bertarung di dalam. Apakah kamu sangat sakit? Di tengah suara gemuruh, Yang Mulia masih bisa mendengar kutukan. Sebelumnya, dia mengikuti jalan gerbang domain, dan baru saja dia maju, dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, santo wanita itu membuat bergerak ya, tamparan cerah membuatnya lengah. Putra pesawat juga terpengaruh, dan otaknya berdengung. Wajah saya ditampar ketika saya bingung, dan dua orang kejam itu secara alami berhenti, mengabaikan kami, dan melakukannya ketika mereka muncul, yang terlalu berlebihan. Jadi, bukankah mereka bertiga mulai berkelahi? Dengan kata lain, ketiga orang ini sangat menarik, mereka tidak berpikir untuk menemukan seseorang, tetapi mereka mulai bekerja di bagian gerbang domain. Kedua orang yang kejam itu tidak tahu bagaimana mengasihani aroma dan menghargai giok, jadi mereka berkata dengan kejam.
Dalam pandangan mereka, garis keturunan fisik Sein kuno, terlepas dari pria atau wanita, sangat resisten. Fakta juga membuktikan bahwa santo wanita ini tidak hanya tahan terhadap pertempuran, tetapi juga sangat mampu bertarung. Dua orang kejam yang pernah bertarung tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan santo wanita yang sangat dekat dengan Dacheng tidak hanya bercanda. Dia tak terkalahkan di level yang sama. Mitologi tidak sesederhana yang dikatakan. Barisan 2 lawan 1 masih memiliki banyak pergerakan, sekeras lorong gerbang domain, dan juga dipatahkan oleh pukulan itu. Ye Chen tidak tahu tentang masalah ini. Kaisar ke-10 Dacu masih berjalan dengan hati-hati di lubang hitam, dan telah mendekati alam spiritual tanpa batas. Pada titik tertentu, dia melarikan diri dari lubang hitam. Ketika saya muncul kembali, itu sudah menjadi gunung dan sungai yang indah, penuh dengan kekuatan spiritual dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Ini adalah alam spiritual. Ye Chen tidak berhenti, menyusut sampai ke klan King Luan, melihat sekeliling, tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Setelah lebih dari 100 tahun, dia pergi ke Lingyu lagi, dan peristiwa masa lalu masih ada. Hidup dalam pikirannya. Aku berkata, orang itu terlihat sangat familiar. Ini agak seperti tubuh suci kuno. Lu Yu bertemu banyak biksu, dan mereka menggaruk kepala tanpa sadar, karena Ye Chen terlalu cepat untuk melihat dengan jelas. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya, dan mata emasnya yang cerah mengamati dunia sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat petunjuk apapun, dan bahkan mencium nafas iblis surgawi. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mempercepat dan langsung menuju klan King Luan. Tujuannya jelas, untuk menghubungi langit melalui binatang psikis dari klan King Luan. Di bawah bulan, dia melewati penghalang klan King Luan dan menggantung di langit di atas gunung peri King Luan, dan tekanan yang kuat turun sesuai dengan itu. Siapa itu? Ada teriakan nyaring, dan guru suci dari klan King Luan dan sekelompok tetua semua bergegas ke langit. Mereka semua tercengang saat melihat Ye Chen. Sudah lebih dari 100 tahun sejak kami berpisah di tahun itu. Ye Chen cukup lengah. Jangan terlalu banyak bicara, ayo hubungi surga, kata Ye Chen segera. Aku khawatir itu tidak bisa dilakukan. Tuan Suci King Luan menggelengkan kepalanya tanpa daya, semua orang yang menandatangani kontrak psikis antara klan kita dan surga sudah mati. Tidak ada. Ye Chen tertegun. Tidak ada yang tersisa. Tuan Suci King Luan mengangguk sambil menghela nafas. Ye Chen mengerutkan kening, berbalik dan menghilang tanpa menjawab. Di belakang mereka, semua anggota suku King Luan bingung, tidak tahu mengapa Ye Chen berada di wilayah spiritual, atau mengapa Ye Chen terburu-buru. Meninggalkan klan King Luan, Ye Chen melesat melintasi kehampaan yang luas seperti cahaya ilahi yang menghanguskan. Malam itu, dia pergi ke terlalu banyak ras, ingin menemukan makhluk gaib untuk berhubungan dengan surga. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa di antara ribuan ras di wilayah spiritual, dia tidak dapat menemukan satu orang pun yang telah menandatangani kontrak psikis dengan surga. Mereka mati mendadak atau dikuburkan. Itu semua terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Konspirasi, pasti ada konspirasi. Ye Chen yang bijak, murid-muridnya cerah dan gelap, dan tidak ada yang tersisa untuk mati. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Pasti ada keberadaan misterius dalam kegelapan, dan diam-diam memusnahkan binatang buas itu. Surga. Di tengah malam, Ye Chen menginjak langit yang kosong dan langsung pergi ke jurang di mana pasukan iblis surgawi dan tubuh kaisar disembunyikan saat itu. Saat dia turun lagi, itu sudah menjadi reruntuhan jurang maut, tapi sudah terisi. Begitu dia mendarat, Ye Chen mengangkat alisnya dan melihat ke satu sisi dengan heran, karena ada orang lain di reruntuhan ini, yang merupakan kenalan lama.